Itu adalah pertanyaan yang aneh, tapi apakah Anda pernah dibungkus dalam tikar bambu dalam tidur Anda? Kau tidak. Tapi itu tentang apa yang dia hadapi sekarang. Dia mencoba, tapi dia tidak bisa bergerak. Ini tidak baik, entah ini lelucon bodoh, atau dia dirampok. Dia tak bisa melihat apapun. Cobalah untuk membayangkan apa yang terjadi, sampai tiba-tiba Anda mendengar klik dan melihat cahaya berlalu. Lihatlah di sekitar dan itu begitu cerah di hutan. Dia membuka matanya dan melihat bunga aneh dengan gigi dan serangga besar terbang di sekitarnya. Dia bertanya-tanya di mana dia. Hal terakhir yang kau ingat adalah kau tidur di rumah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia berakhir di hutan. Dia melihat ke bawah dan menghadap air. Ia melihat refleks gemetar. Cobalah untuk memahami apa itu sampai Anda menyadari Anda mengenakan kostum. Dia tidak percaya itu benar-benar dia. Cobalah untuk mengingat apa yang terjadi dan tanyakan apakah dia benar-benar dia. Tiba-tiba sesuatu berbunyi dan layar muncul di depan Anda. Spesiesnya adalah telur naga. Dia di dalam telur dengan kaki dan ekornya keluar. Sistem melaporkan bahwa ia adalah telur naga dan bahwa ia adalah raksasa peringkat F. Dia terkejut mendengar suaranya sendiri dalam pikirannya. Sistem memberitahu Anda bahwa ini adalah kemampuan suara ilahi. Ini menjelaskan konsep-konsep seperti status dan item. Dia bertanya-tanya apakah Anda bermimpi dan mencoba untuk menentukan apakah atau tidak ini adalah mimpi. Anda terkejut untuk menemukan itu bukan lelucon, suara ilahi, pada tingkat 1,0 tidak dapat menanggapi. Dia mengajukan lebih banyak pertanyaan, seperti siapa suara ilahi, di mana dia dan di mana suara ilahi adalah mengawasinya. Dia juga bertanya apakah dia semacam dewa, suara ilahi tidak dapat menjawab semua pertanyaanmu. Telur panik dan bergerak di sekitar. Dia ingin merobek rambutnya sendiri, tapi dia tidak punya tangan. Dia mengakui dia tidak bisa melakukan apa-apa sampai dia tahu apa yang terjadi. Dia menyadari dia juga memiliki ekor. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana, tapi bayangkan dia berubah menjadi monster telur. Dia telur naga, bayi naga yang sadar bahkan sebelum menetas, dan itu menjawab pertanyaanmu. Sistem ini terus menjelaskan bahwa, bagaimanapun, otak Anda kurang berkembang dan hanya bisa berputar-putar. Dia berteriak pada sistem, mengatakan otaknya mengalami penurunan, dan otaknya bekerja dengan baik. Sistem menjelaskan bahwa jika telur pecah, ia mati, semua naga berbahaya, tapi telur mereka sangat lezat. Para petualang biasanya membunuh satu seperti yang mereka lihat. Sistem ini terus mengatakan bahwa menangkap telur hidup tidak disarankan karena ayah naga dapat mengikuti baunya. Telur berpendapat bahwa ini adalah bagaimana seseorang akan berbicara tentang serangga mematikan dan bahwa itu adalah orang. Dia bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi padanya dan sistem tidak bisa menanggapi. Tiba-tiba, telur mendengar suara gemerisik. Telur berbalik dan melihat sesuatu seperti cacing. Ini adalah cacing gelap dan air liur Anda kehabisan dari mulut Anda dengan gigi menunjuk. Telur menjerit dan mulai datang menuju telur. Telur mulai berjalan, berteriak bahwa ini hanya bisa menjadi semacam lelucon. Dia tidak bermimpi, dan dia tidak tahu mengapa makhluk itu mengejarnya. Sistem mengatakan itu cacing gelap. Seekor ulat raksasa berbentuk monster dengan taring yang terlalu berkembang. Telur naga adalah makanan kesukaanmu. Telur itu mengutuk tubuh bodoh karena tak bisa lari karena itu. Tiba-tiba, Anda tersandung ke sesuatu dan Anda roll. Dia menabrak pohon dan berhenti, sistem muncul, mengatakan ia mendapatkan perlawanan jatuh. Telur itu tidak tahu apa itu perlawanan. Anda tidak mengerti bagaimana jatuh membuatnya lebih kuat. Sistem memberitahu dia bahwa ia kehilangan sebuah hep. Dan telur bertanya-tanya apakah itu karena musim gugur. Rolling sekarang pada tingkat ada suara gemerisik mendekat lagi. Telur mulai berjalan sebagai cacing mengikutinya. Cacing mengalami kesulitan setelah serangan itu.
Dia melompati sesuatu dan berguling menuruni bukit. Telur bisa melarikan diri, mencapai dia. Telur itu bertanya-tanya apakah itu karena bergulir, dan jika gulungan itu lebih cepat. Telur mulai berputar lagi dan mulai gulir pada kecepatan maksimum, berpikir mungkin akan kehilangan cacing. Dia berguling menuruni bukit sebelumnya. Telur berjalan bergulir, dan cacing mencoba untuk mengikutinya. Tapi kau tidak bisa menghubunginya. Cacing tidak menyerah, dan telur bertanya-tanya apa masalahnya. Telur akan stres tentang apa yang harus dilakukan. Karena Anda tidak bisa menyingkirkan itu. Mulailah memikirkan solusi. Kau sadar kau berdiri di dekat tebing. Cacing itu sampai padanya. Ulat bodoh adalah bajingan, dia pikir itu hanya telur kecil tak berdaya. Mungkin terlihat seperti telur, tapi otakmu benar manusia, dia membodohi cacing dengan bergulir. Dan ketika cacing menyerangnya, telur itu mengenai cacing pada saat yang sama, tapi lebih cepat, dan mereka berdua jatuh dari tebing. The Worms happy turun dari 8 sampai 5. Cacing mendesis dengan frustrasi. Cacing menyentuh tanah, dan telur jatuh di atasnya. Ada celah di telurnya. Tahap telur dan tetes dari 4 sampai 1, telur itu terlalu berlebihan menahan diri untuk jatuh. Jika cacingnya tidak menutupi jatuhnya, telurnya akan patah, tapi masih di atas dan keluar dari cacing yang mati di tanah. Entah bagaimana telurnya masih hidup. Dia juga memenangkan 12,0 XP. Telur itu bertanya-tanya apakah ini semacam permainan. Sistem mengumumkan bahwa keterampilan berjalan telur Titan telah diperoleh. Ia juga menerima 12,0 bonus X. Telur naga telah mencapai tingkat maksimum. Tingkat telur naga meningkat dari 1 sampai 5. Persyaratan evolusi telah terpenuhi. Telur tidak percaya ulat bisa memaksimalkan itu. Telur itu benar-benar kalah jumlah, dan memiliki waktu sulit percaya itu menang. Dia juga menerima pengalaman ganda. Telur berjalan cukup julukan. Telur ini mencerminkan arti sistem dari evolusi. Dia bertanya-tanya apakah dia akan menetas dan berubah menjadi naga yang nyata. Sistem naga menawarkan untuk menunjukkan kemungkinan evolusi. Ada 2 pilihan di depanmu. Dia berbicara dan meminta sistem untuk membawa sesuatu yang baik, tidak hanya berubah menjadi telur besar. Pilihan pertama ada naga berlevel B kecil. Meskipun kecil untuk naga, spesies ini masih lebih besar dari beruang. Para petualang takut pada nafas api. Telur itu berpikir bisa dengan mudah menghilangkan cacing gelap. Pilihan lainnya adalah naga bayi derated, daging lembutnya sangat lezat, dan menggabungkan baik dengan saus. Telur panik bertanya-tanya apakah ini adalah buku masak. Sistem terus mengatakan bahwa karena cakar dan gading pendek tidak terlalu kuat, namun ia memiliki potensi besar. Kebanyakan dari mereka diburu oleh petualang dan monster lainnya. Telur itu berpikir itu terlalu kejam. Dia memutuskan untuk mengikuti pilihan naga kecil. Dia tidak ingin menjadi makanan ringan siapapun. Tiba-tiba ia mendengar suara-suara mengatakan kepadanya untuk menjadi lebih kuat. Suara-suara datang dari semua sisi, mengulangi hal yang sama. Tetap kuat, dia harus lebih kuat dari orang lain jika tidak. Anda tidak akan mampu melakukan apa, dan Anda akan apa-apa selain langkah di tangga. Suara-suara mengatakan mereka memiliki harapan tinggi untuknya dan berharap telur tidak mengecewakan mereka. Telur bertanya siapa yang berbicara. Tapi kemudian suara menghilang tiba-tiba, dan ada keheningan. Telur ini bingung sementara mencoba untuk berpikir tentang apa itu. Suara ilahi sekarang pada tingkat 2,0, telur itu terasa seperti patah kepalanya sendiri. Dia memutuskan untuk memanggilnya Devi untuk saat ini. Dia pikir Devi seperti menu bantuan dan bukan sesuatu sajak bija yang bisa dicara. Dia bertanya-tanya apakah ada yang benar-benar mengawasinya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan dia gemetar dalam cangkangnya. Dia merenungkan apakah ia membuat pilihan yang salah dan pergi dengan cara yang salah. Haruskah dia memilih menjadi bayi naga?
Dia ingat sistem mengatakan ia memiliki potensi besar. Telur itu mengumumkan kau membuat pilihan, dia ingin ruang yang paling untuk tumbuh, jika dia akan menjadi lebih kuat sebagai bayi naga. Telur itu memilih menjadi bayi naga. Tiba-tiba retakan semakin dalam dan telur mulai menetas. Telur hancur berkeping-keping, dan sekarang spesiesmu telah ditingkatkan menjadi bayi naga. Dia melihat tangannya sebagai kontrak jari-jarinya. Dia mengayunkan kakinya, bayi naga senang memiliki lengan dan kaki lagi. Dia pergi ke danau dan mulai minum air dari sana. Tiba-tiba, napas bayi naga dan mendongak. Sekarang dia kembali kontrol, dia bukan manusia lagi, dia naga, dia harus memikirkannya. Dia di dunia yang bekerja seperti video game, ada tingkat, statistik, dan tik-tik-tik kehidupan. Sebelumnya, dia adalah monster seperti telur naga. Dan sekarang dia adalah bayi naga. Dia mendapatkan pengalaman dan naik tingkat dengan memerangi musuh berserti cacing kegelapan. Dia membayangkan dirinya berkembang menjadi kuat, naga berotot. Apapun suara ilahi itu, dia ingin menjadi yang terkuat. Mungkin suara itulah sebabnya dia ada di sana di tempat pertama. Atau setidaknya dapat membantu Anda mencari tahu. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan, rupanya. Yang harus dia lakukan adalah melanjutkan hidup. Kau tersesat dalam pikiranmu, mendengar suara sesuatu menyerit lagi. Dia berbalik dan melihat beberapa cacing gelap meluncur ke arahnya. Itu hal terburuk yang pernah terjadi padanya. Dia di dunia yang bekerja seperti video game, ini hari terburuk baginya. Tidak mungkin semua temanmu datang. Dia berarti bahwa hanya satu dari mereka sudah cukup buruk. Dia bernapas dalam-dalam dan menggunakan napas api bayinya. Dia meludah api di semua cacing. Dia meremukan mereka satu persatu. Dia mengalahkan semua cacing. Tidak mungkin dia akan kalah. Statusnya menunjukkan bahwa Waya menangkan 448,0 XP. Dan keterampilan gelar Andante memenangkan 12,0 poin XP lagi. Dia bingung untuk melihat bahwa telur berjalan telah memenangkan 40,0 poin XP lagi. Dia bingung untuk melihat bahwa telur berjalan telah memenangkan 40,0 poin XP lagi. Kemampuan telur berjalan masih menggandakan XP-nya, sementara ia memerangi cacing satu demi satu. Layar terus menunjukkan bagaimana hal itu terus memperoleh tingkat XP dan meningkat. XP Anda akan gila. Setelah memerangi semua cacing, tingkat mereka meningkat dari 1,0 sampai 15,0. Dia bertanya-tanya apakah ia menghabiskan hidupnya untuk membeli transaksi mikro. Dia benar-benar kuat, meskipun dia bayi, pada tingkat ini. Akan berkembang dalam waktu singkat. Sistem ingin dia menjadi kuat, dan itulah yang naga akan lakukan. Dia tidak tahu apa sistem terserah. Tapi itu akan sampai ke atas tidak peduli apa. 3 hari kemudian, naga kecil itu terengah-engah sambil panik memegang tongkat, menunggu sesuatu. Dia tidak bisa. Jantung Anda akan gagal. Dia pikir akan mudah untuk bertahan hidup-hidup di luar sana. Lupakan menjadi kuat, dia hanya ingin makanan. Dia tidak bisa menemukan buah, jadi dia makan beberapa jamur, dan mereka hampir membunuhnya. Dia kelaparan, kukira naga itu kuat, tapi naif. Jamur itu begitu buruk itu memberinya perlawanan terhadap racun. Dan ia mendapatkan kemampuan judul yang memalukan karena itu. Monster biasa lari darinya, hanya cacing gelap dan hal-hal menakutkan lainnya pendekatan. Dia benar-benar sangat lapar. Dia mencoba untuk makan salah satu dari mereka, tapi aku lebih suka melupakannya. Rasa lapar lebih enak daripada rasa cacing, setidaknya sekarang ketika Anda melihat rakasa. Dapat dengan mudah menendang pantatnya dan menangkan XP. Dan lebih dari apapun, dia merasa sangat kesepian. Suara ilahi hanya berbicara tentang bisnis. Dia meninggalkannya di hutan penuh monster. Dia tidak bisa memiliki sedikit kasih sayang. Tiba-tiba, sistem menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan kemampuan untuk nahan kesepian juga. Bukan itu maksud naga itu.
Dia tidak mencari belas kasihan. Dia tidak ingin ada perlawanan, kesepian membunuh. Dia tidak ingin sendirian. Dia mencoba mengingat bagaimana dia sampai di sini dan siapa dia sebelumnya. Dia tidak ingat. Dia manusia. Hanya itu yang dia tahu. Dia bertanya-tanya apakah itu percobaan dan dikirim ke sini sebagai kelinci percobaan. Sistem ini mengakui bahwa ia memperoleh gelar lain keterampilan disebut hanya idiot. Dia sudah terbiasa. Sementara naga kecil mengunyah makanannya, dia terus berpikir sulit untuk berburu monster sendirian. Dia juga tak bisa melewati level 20,0 naga lelah hidup seperti ini. Tiba-tiba dia bertanya-tanya apakah ada orang di luar sana. Bagaimana jika hanya ada monster? Dia frustrasi dan berteriak bahwa semuanya menyebalkan. Dia berbalik menangis, mengatakan ia merindukan orang. Tiba-tiba dia mendengar suara, dan itu membuatnya takut. Dia mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia mencoba untuk mengikuti suara, kau tak mengerti bahasa mereka berbicara, tapi mereka manusia. Dia berlari menuju suara, ada sekelompok orang berjalan, itu 3 seorang gadis, seorang pria, dan seorang pria tua. Dia merenungkan apa yang harus dia lakukan sekarang bahwa dia adalah monster. Dia bertanya-tanya, apakah ia harus menunjukkan dirinya. Jika Anda tidak menunjukkan diri, Anda mungkin tidak pernah melihat manusia lagi. Dia tidak menakutkan, dia bisa melambai dan menunjukkan bahwa dia ramah. Dia akan melakukan apapun untuk terlihat tidak berbahaya. Dia mengakan itu keren, tidak menakutkan. Tiba-tiba, ia melihat orang-orang menatapnya. Saatnya kau bersiul. Orang-orang memakai baju besi dan jubah. Mereka tampaknya telulah keluar dari dunia fantasi. Dia bertanya-tanya apakah tempat ini benar-benar seperti itu. Pria itu mengulurkan tangan, dan naga kecil berpikir mereka mungkin hanya ingin menjadi teman. Dia menyadari senyumnya dan melihat bahwa dia semakin dekat. Naga mengakui dia sangat lucu sendiri. Tiba-tiba, pria itu mencapai pedangnya dan menyerang anak naga. Sakit, anak naga dibuang. Dia bingung dan 3 mengikutinya. Orang tua mengambil tongkatnya dan memukul lagi. Dia melumpuhkan anak naga. Dia menggunakan api pukulan dan sihir terhadap anak itu. Anak naga berkelahi karena dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba memahami apa yang dilakukan untuk pantas mendapatkannya. Tiba-tiba, ia ingat apa yang dikatakan sistem kepadanya, bahwa daging bayi naga adalah lembut dan lezat. Ini cocok dengan saus. Itu berarti dia lezat, yang berarti mereka akan memakannya. Dawes pendekar pedang manusia, level 14,0. Miria, pendeta manusia tingkat 6,0. Dan Grant, seorang pendeta manusia tingkat 10,0. Ketiganya berdiri di hadapan bayi naga sementara Dawes menarik pedangnya. Dan dia, naga bayi dari tingkat 20,0 berpikir, jika kau dipukul lagi, kau akan mati. Tapi ketika dia akan mendapatkan hit, tiba-tiba Miriam melindunginya dan berbicara dalam bahasa asing. Itu membuat naga bingung. Mungkin dia untuk melindunginya. Yang lain tampaknya tidak senang dengan dia dan akhirnya pergi. Miriam menurunkan dirinya ke naga dan menyumpahi sihir. Sebagai cahaya mulai bersinar. Ia memperluas tangannya ke arahnya dan lukanya mulai menyembuhkan. Dia terus berbicara dalam bahasa lain. Bayi naga berasumsi dia meminta maaf. Itu membuatnya emosional dan dia mulai menangis. Ketika Anda melihat ekspresi panik gadis itu, Anda berpikir Anda memberinya kesan yang salah. Dia tidak menyakitinya, dia menyelamatkannya dari teman-temannya sendiri dan tinggal untuk merawatnya. Sekarang sebagian besar hype-nya kembali, dia harus mencapai teman-temannya sebelum dia mendapat masalah. Tapi dia hanya ingin berdiri di sana dan mendengarkan suaranya. Dia memutuskan untuk berpura-pura lumpuh. Dia mendapatkan keterampilan khusus, bahasa Yunani, dan memperoleh keterampilan dengan judul pembohong. Miriam panik, naga berpikir suara ilahi suka membuatnya merasa bersalah. Tapi dia pikir dia belajar bagaimana keterampilan bekerja.
Mungkin jika dia terus berbicara dengannya, dia akan belajar lebih cepat. Dan selain itu, dia tidak ingin meninggalkannya. Dia bertanya-tanya dari mana asalnya atau dari desa mana dia berasal dan berpikir mungkin dia bisa membantunya. Miriam berpikir mungkin dia bisa mengikutinya pulang seperti kucing jalanan raksasa. Tiba-tiba, mereka mendengar gemuruh yang sangat keras, menakut-nakuti mereka berdua. Itu datang dari mana dua lainnya telah pergi. Miriam berlari menuju suaranya. Bayi naga berpikir itu terlalu berbahaya baginya. Suara itu tidak tampak seperti monster di sini. Dia mencoba untuk bangun, tapi hanya terhuyung-huyung maju dan jatuh. Dia tidak bisa meninggalkan dia sendirian, tapi dia masih lumpuh. Miriam hanya tersenyum padanya dan berlari. Dia menggunakan setengah app-nya pada dirinya. Kau tidak akan bisa melakukan hal lain. Dia memaksa dirinya untuk bergerak. Dia mencoba menyeret dirinya sendiri. Monster itu di luar kemampuan mereka, tapi mungkin kau bisa menakutinya jika kau bekerja sama. Masalahnya adalah jika dia tidak menyerangmu lagi. Dia yang tercepat, sehingga Anda perlu membeli waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Dia melihat sesuatu dari kejauhan, Anda kelumpuhan melewati, dan sekarang dia perlu mencari tahu apakah mereka berada di tingkat yang sama. Ini naga batu kecil, tidak ada kemenangan itu. Dia menyebut dirinya bodoh karena berpikir dia bisa menang. Suara ilahi memberitahu Anda untuk menjalankan segera. Naga membandingkan situasi ini dengan manusia menghadapi gajah dengan tangannya sendiri. Dia tahu jika dia tetap di sana, dia akan mati. Naga batu itu menjauh darinya, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang menarik perhatiannya. Dia mengikuti tatapan naga dan melihat Miriam terbaring di tanah. Dia melompat dan memukul wajahmu. Naga melemparkan cahaya padanya, hanya melihatnya mengerikan, dia menutup suara ilahi. Ketika ia berpikir dia bisa meninggalkan Gis yang menyelamatkannya, ia berteriak untuk naga batu untuk datang kepadanya. Sementara berjalan di arah yang berlawanan, atribut makhluk dapat mengatasi mereka, tapi kelincahan Anda tidak jauh di belakang. Batu naga langkah-langkah di tanah dengan kekuatan besar yang membuatnya berguling ke depan. Status dari naga batu menunjukkan bahwa ia lumpuh. Itu berarti kau tidak bisa bergerak. Mungkin orang tua itu yang melakukannya. Dia melihat Grants sudah mati. Tapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Dia menyadari temannya tidak terjebak di bawah pohon. Dia berdarah, tapi masih hidup. Dia tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Dia bisa mati karena mencoba menyelamatkan mereka berdua. Dia memutuskan untuk menggunakan gerakan khusus belajar dari orang tua, kemampuan yang membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Ini melinding menuju wajah naga batu. Dia terus melempar dirinya terhadap naga, membuat mengaum. Dia hanya perlu memancing dia jauh menjauh dari manusia. Kemudian kau bisa kembali dan menyelamatkan mereka. Naga batu menyerang tanah dengan ekornya. Itulah yang membuatnya terhuyung-huyung kembali. Seluruh tanah bergetar. Dia beruntung dia tidak langsung menembak. Dia menyadari bahwa Miriam dalam bahaya jika dia tertembak sekali lagi. Dia menangkap Miriam dan melindunginya sementara naga batu mencoba menyerang mereka berdua. Naga batu mencoba menghancurkan mereka dengan kakinya. Dia mendatangkan penipuan-nipuan dan untuk mencoba apakah dia masih hidup. Tapi dia keluar dari pilihan dia harus menyelamatkannya. Naga batu mencoba menggigitnya. Dia mengambil kesempatan pukulan Anda di mulut dan mendapat pukulan kritis. Dia mengambil naga batu dari penjaga dan menempatkan Miriam di bahunya untuk membawanya dari sana. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa makhluk itu sudah beregenerasi. Ini terlalu kuat. Dia melemparkan melihat dozen, tapi kau memutuskan untuk lari. Ketika Anda cukup jauh dan yakin Anda telah kehilangan itu. Dia berhenti dan menyadari bahwa hapnya terus jatuh pada tingkat ini, dia mungkin tidak bertahan hidup.
Dia bertanya-tanya dari mana asalnya. Jika kau berasal dari desa terdekat, mungkin kau bisa menemukan seseorang yang bisa menyembuhkanmu. Dia mulai mencari desa. Setelah beberapa saat, Anda melihat beberapa rumah. Dia melakukannya, tapi dia kehabisan waktu dan dia harus mencapai dia dengan cepat. Dia mengam sehingga orang lain bisa mendengarnya dan membantu. Orang-orang berkumpul dan mulai menyerangnya. Semua orang salah. Dia mencoba menjelaskan pada naga batu bahwa dia bukan naga batu, tapi dia diserang oleh pistol. Lukanya berdenyut dan dia memutuskan untuk melarikan diri. Itu normal untuk mengharapkan dia menjadi monster tentang seorang gadis as berdarah, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan untuknya. Dia meminta suara ilahi jika ia telah melakukan pekerjaan yang baik. Dia sadar dia harus lebih kuat untuk melindungi yang lain. Ahia tidur. Dia melihat dirinya di tempat tidur, dia naksir, dan Anda menemukan seorang gadis duduk di kursi di sampingnya. Dia bilang tap di tempat tidur, dia sudah tidur selama 2 hari. Wanita itu bertanya bagaimana dia kembali. Tapi gadis itu mulai memilih pada dirinya untuk membiarkan anjing menyeretnya keluar dari sana dan melawan naga batu. Ketika dia bertanya tentang teman-temannya, dia hanya mengatakan mereka sudah mati. Mereka menemukan Grants di hutan pagi ini, tapi mereka tidak bisa menemukan mayat Dozin. Dia menyadari dia satu-satunya yang selamat. Gadis itu mengacaukan rambutnya dan bahagia untuk lilin yang aman. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana dia keluar dari hutan sementara gadis itu membisikkan sesuatu. Dia meminta gadis itu jika dia adalah orang yang menyelamatkan dari hutan. Tapi dia hanya mengatakan mereka menemukannya di tepi kota dan mereka pikir dia melarikan diri sendirian. Dia tidak akan pernah melakukannya sendirian, dia ingat seseorang membawanya. Saat gadis itu pergi mengatakan padanya untuk beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia diselamatkan oleh naga. Anak naga melawan cacing dari bayang-bayang, dia memukulnya terus-menerus. Dia menggosok wajahnya dan berpikir itu cara terbaik untuk melakukannya. Berkeliaran mencari-cari perkelahian membosankan. Jadi ia menemukan cara yang lebih mudah dan mengikat cacing dari bayang-bayang sehingga ia bisa meminta bantuan. Permainan yang membuatmu merasa seperti monster. Dia membalas dan berteriak minta tolong. Dia memutuskan dia tidak ingin berburu seperti ini. Berkat cacing gelap, Anda siap untuk berkembang. Dia meminta suara ilahi untuk menunjukkan kemungkinan evolusi. Ini menunjukkan naga anak, tahap berikutnya bayi naga, marmer anak naga, naga mini, naga malaikat kecil, dan akhirnya naga wabah muda. Yang terakhir terlihat menyeramkan, tetapi bahkan jika itu mengandung transformasi manusia. Jika dia punya ini, dia bisa saja berjalan ke desa. Malaikat kecil terlalu lemah dan tidak punya banyak ruang untuk tumbuh. Dia bergerak sambil bertanya-tanya, apakah dia masih akan berada di sana bahkan jika ia disebut sesat. Dia mulai berubah dan menjadi naga muda dari wabah. Dia merasa lebih tinggi dan skalanya lebih gelap. Dia meninjau keterampilan Anda dan menemukan mereka seimbang. Dia ingin memahami apa-apa yang terjadi dengan kemampuannya. Ketika Anda memeriksa mereka semua, Anda menyadari bahwa itu bahkan lebih buruk dari yang Anda pikirkan. Dia hanya ingin perubahan manusia, tapi kau tak bisa menemukannya. Dia meminta suara ilahi, tapi dia menolak untuk menjawab. Dia pikir dia harus memilih malaikat kecil. Misalkan tingkat Anda harus terlalu rendah, dia bertanya-tanya apakah Anda ingin dia untuk memilih naga wabah muda. Transformasi menjadi manusia mungkin hanya umpan. Dia menyimpulkan bahwa evolusinya tergantung pada keterampilan gelarnya. Dia hanya akan melakukan perbuatan baik dan tidak pernah menjadi naga jahat. Dia berkonsentrasi pada tingkat naik. Kau harus lebih kuat. Jika Anda menemukan rakasa yang lebih kuat sekarang, Anda berada dalam kesulitan. Tapi dia terjebak dalam jaring. Kemudian Anda melihat tarantula.
Kau belum pernah melihat laba-laba seperti itu sebelumnya, dia mulai merangkak ke arahnya. Berbalik dan bersin padanya, dia merasa jijik, jadi dia mencoba menggunakan kemampuannya untuk bernapas api di web. Dia terbakar dan oleh terbakar, mendapatkan perlawanan untuk api, berputar dan mencoba untuk menjalankan. Tapi kau mulai mengejarnya, dia menyadari dia selalu melarikan diri. Tingkat bergulir Anda naik ke tingkat 3,0 ketika suara memanggilnya pelari pencut. Ia bertanya apakah dia punya ide brilian. Dia melihat tebing. Jika Anda memutuskan untuk mundur, raksasa akan menangkap Anda. Tapi kau tidak bisa mengikutinya ke dunia lain. Dia merenungkan apakah dia harus melompat. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk melompat ke atas tebing. Dia mendarat dengan gedebuk, lihat ke belakang. Dan melihat raksasa berikut, dia panikut dan mencoba untuk melarikan diri lagi, sementara berpikir tentang apa-apa yang harus dilakukan selanjutnya. Anda bertanya-tanya apakah dia berevolusi untuk apa, tapi kemudian ia menyadari ia perlu melangkah lagi. Dia melihat cacing gelap dan melemparkan dirinya terhadap dirinya, mendapatkan pengalaman. Cari yang lain dan lempar dirimu padanya lagi. Ini mengumpulkan pengalaman sampai selesai. Kau mulai berpikir kau mungkin menemukan sesuatu yang lebih buruk, tapi dia masih bisa membakar kawat dan dia tahan terhadap racun. Dia harus mengawasi mulut makhluk itu. Monster tiba-tiba melepaskan kabut beracun lalui mulut yang membutakan dirinya. Monster tiba-tiba muncul di depannya, tapi itu tidak menyerangnya. Dia membeku, dia menyadari raksasa tidak tahu tentang resistensi terhadap racun. Makhluk itu mengharapkan dia hancur berantakan. Dia berpura-pura sekarat, dan sebagai raksasa pendekatan, dia melompat dan menjulang ke dalam dirinya. Anda dapat memukul pukulan kritis, dan dapat banyak pengalaman. Dia mungkin telah menang kali ini, tapi dia akan berakhir bunuh diri jika ia terus terburu-buru hal. Dia harus lebih berhati-hati. Hutan masih sangat berbahaya. Di pagi hari, naga bangun dengan menguap. Dia merasa lebih baik setelah beristirahat dan memutuskan untuk memeriksa statusnya. Kau senang menemukan tempat ini kemarin, dan Anda memutuskan untuk membuatnya rumah Anda untuk saat ini. Dia ingin tempat tidur yang nyata. Tapi kau bisa memakai kulit atau kain, jadi jika manusia muncul, mereka dapat melihat bagaimana beradab dia dan berpikir dia ramah. Dia setuju untuk membuat reformasi dan mendapatkan beberapa kulit di lantai. Dia melihat sesuatu tergelincir di lantai. Ini terlihat seperti genangan air, tapi tidak. Itu adalah raksasa. Dia pikir lebih baik untuk memeriksa statusnya. Tiba-tiba kepalamu mulai sakit dan matamu terbakar. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Hal seperti genangan air mulai menggelegak. Dia mencoba mengatakan sesuatu. Tiba-tiba muncul wajah dari genangan air. Apa yang membuatmu takut? Dan dia kabur. Ketika dia sendirian, dia menyelinap keluar, dan Anda bertanya-tanya apa itu. Itu kataku, dia mengamati status lendir, dan menyadari bahwa itu sangat lemah. Anda menyebut diri ayam ketika Anda menyadari Anda overdid itu. Ini akan baik-baik saja jika Anda tidak melihat textbook. Lihat Anda sudah naik tingkat, lihatlah jamur dan memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Ini adalah jamur parasit yang mengeringkan nutrisi dari akar-akar pohon. Mampu mengetahui jika sesuatu yang beracun adalah keuntungan besar baginya. Dia menemukan jamur lain dan melihat bahwa rasanya seperti daging dan dianggap lezat, tetapi berubah menjadi raksasa ketika dewasa. Dia melihat bunga lain disebut peperus dan karnivora. Dia memutuskan untuk mengambil apapun yang bisa dimakan. Dia tersandung ke pohon dan melihat bahwa itu adalah bunga peperus dan karnivora. Mereka sangat berharga dan bisa mempertahankan ekonomi seluruh bangsa, serta menjadi identik dengan jamur beracun. Dia senang berpikir dia menjadi kaya. Jamur juga memiliki halusinogen yang kuat, dan kepemilikan mereka, penggunaan dan budidaya dilarang. Meskipun sangat menguntungkan di pasar gelap,
Dia menemukan hutan yang menakutkan. Dia tidak pernah bisa hidup tanpa status visualisasi. Sekarang Anda perlu menemukan bahan untuk memperbaiki tempat Anda dan mendapatkan makanan. Dia menemukan patung aneh dalam vas. Dia pikir dia bisa menggunakan vas untuk penyimpanan atau mungkin untuk memasak dan memutuskan untuk menyimpannya. Dia ingin tahu apakah Anda dapat memperbaiki patung dan meninggalkannya di pintu masuk. Dia mencoba untuk mendapatkan vas, tapi dia tiba-tiba memukul wajahnya, pukulan kritis, vas dan patung mulai bergerak. Ada dua mimik dan beruang tanah liat, dia seharusnya mengharapkan sesuatu seperti itu. Dia berpikir untuk melenyapkan mimis pertama, karena mereka hanya memiliki pertahanan. Tapi setiap orang memiliki gigitan, bahkan jika Anda tidak dapat menemukan gigi Anda. Dia menemukan teriakan monster menjengkelkan dan mengandaikan naga batu kecil-kecil lebih kuat dari mereka. Dia maju untuk melawan, arahkan ke kura-kura. Dan pukulan terus-menerus, Anda melihat beruang di belakangnya tepat pada waktunya, dan Anda menghindari serangan. Tanganmu mulai berdenyut, dia melihat apakah dia melakukan kerusakan, tapi kura-kura itu sembuh. Dia menyadari itu. Mereka akan terus mendapatkan gerakan mereka sampai ia jatuh jadi kobalah untuk datang dengan rencana ketika. Tiba-tiba, kura-kura terbang ke arahmu. Dia bisa berhenti dengan kakinya dan menendang dia kembali. Itu menyakiti mereka, tapi mereka sembuh. Dia menyadari ia harus mengambil baju besi mereka dan menggunakannya melawan mereka. Dia meraih kura-kura, melompat dan melemparkannya ke arah yang lain. Dia terkejut dengan kekuatan besar, dan dia bisa memukul beruang juga. Sekarang semua yang tersisa adalah beruang. Dia melihat bahwa dia juga bergenerasi dan berpikir ya, harus membawanya ke bawah. Tiba-tiba sesuatu memukulnya dari belakang. Dia melihat ke belakang dan melihat kura-kura. Dia bertanya-tanya apa yang memukulnya ketika ia tiba-tiba mulai melambat. Kura-kura memukulnya dengan kekuatan besar, membuatnya sempoyongan kembali ke arah beruang. Beruang itu membuka mulutnya. Naga tidak ingin dimakan. Dia meraih kura-kura dalam waktu dari belakang dan memasukkannya ke dalam mulut beruang. Kura-kura itu hancur dalam sekejap. Itu membuat naga takut, tidak mungkin dia masuk ke mulut itu. Beruang mulai berubah. Dalam mode ultra pertahanan, Veve melambat berlalu tepat pada waktunya baginya untuk mengalihkan dari serangan beruang. Dia memutuskan untuk mengakhirinya dan mencoba menjatuhkannya dengan meteorit. Sementara dia di udara. Lalu utama itu turunlah dengan cepat. Dia mendapat banyak pengalaman, tubuhnya berdenyut, tapi dia pikir itu menakjubkan. Dia memutuskan untuk menjaga gerakan ini sebagai jalan terakhir. Dia melihat sesuatu di belakangmu. Dan Anda melihat kura-kura besar berlari ke arah Anda. Yang lain pasti meminta bantuan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus lari. Ketika kura-kura tiba-tiba mati tepat di depannya. Dia melihat sesuatu di shell dan menemukan darah hitam. Dia bertanya-tanya apakah dia orang yang menyelamatkannya. Bayi naga memperhatikan kadal hitam. Dan Anda bertanya-tanya apakah dia ramah awalnya kadal menyelamatkannya. Naga cepat menyadari bahwa kadal tidak ramah. Meskipun gigitan tampaknya tidak menyakitinya, mungkin kadal sedang mencoba untuk bermain. Sebuah pemberitahuan menunjukkan bahwa daya tahanmu terhadap racun kini telah mencapai ting 4,0 meninggalkan naga bingung. Kadal tersenyum dengan jijik dan naga menggur dirinya untuk menurunkan penjaga hanya karena ia membantunya sebelumnya. Semua monster adalah sama, berpikir pahit, mengutuk diri sendiri karena begitu ceroboh. Naga mencatat bahwa Kadal cerdas, cepat dan dipersenjatai dengan berbagai kemampuan khusus dan tempat tinggal. Kemampuannya menyaingi kekuatannya semua berakar dalam racun ketika melihat efek status yang disebut Poison Alpha. Dia bertanya-tanya apa itu dan jika itu akan menghilang sendiri, tampaknya luar biasa, kuat, dia keajaiban. Meskipun resistensi terhadap racun tidak masalah sama sekali,
kepalanya berdenyut, dan mual mengancam untuk mendominasi dirinya. Tiba-tiba, Kadal menembak pergi. Naga meskipun enggan menghadapi pertempuran lain mengenali strategi Kadal itu, dia meracuni mangsanya, melarikan diri dan kembali kemudian. Ketika korban terlalu lemah untuk menolak, frustrasi dengan dirinya sendiri. Ia berjanji untuk menemukan cara untuk menghentikan racun menyebar. Putus asa untuk jawaban, ia memohon sistem yang menjelaskan bahwa Kadal memperkuat racunnya dengan mengkonsumsi racun cirampul lainnya. Dia bahkan bisa membuat penangkal racun sendiri, yang bisa dia tawarkan sebagai ganti kebasan jika dia ditangkap. Wahyu ini membangkitkan rencana. Naga memutuskan untuk menangkap Kadal dan memaksa untuk memberikan penawar, namun ia tidak memiliki keterampilan pelacakan dan tersangka bahwa Kadal sudah jauh namun setelah menghadapi predator lebih berbahaya sebelumnya. Ia bergantung pada pemahamannya tentang pikiran mangsa. Dia mulai mengejar, berjalan melalui hutan sebagai Kadal berjalan. Kadal menggunakan serangan dan melarikan diri taktik-taktik untuk tetap di depan. Strategi Kadal ini licik, dia menyembunyikan dan menunggu racunnya bereaksi, tapi naga itu tahu dia harus memancingnya keluar. Dia memutuskan untuk membuat Kadal mengejar dia untuk langkah berisiko, tapi dia percaya itu layak. Dia memimpin pengejaran ke daerah terbuka, di mana Anda melihat Kadal mengintip di belakang pohon. Berteriak bahwa Anda menemukannya. Naga meluncur ke arahnya dengan kecepatan penuh. Kadal takut mulai bergulir juga. Untuk kejutan naga, Kadal meniru teknik bantalannya. Mereka terlibat dalam duel berkecepatan tinggi, dan naga kagum pada kecepatan dan kelincahan Kadal di tanah datar, namun kemampuan bantalan yang lebih maju. Dan ukurannya memberikan keuntungan, memungkinkan untuk menavigasi lebih baik pada medan yang sulit, sebagai penganiayaan lebih dalam. Naga menjelaskan rencana untuk menjebak Kadal dekat jurang yang ia lewati sebelumnya. Dia berharap untuk memaksanya untuk menginjak tanah yang tidak stabil, memfasilitasi penangkapannya. Kedua makhluk roll pada kecepatan pusing, dan Kadal dapat mencapai Kadal. Meskipun persaingan saat ini, ia merasa afinitas aneh untuk Kadal. Anda memberitahu diri sendiri bahwa mungkin sekali Anda memiliki obat penawar. Mereka bahkan mungkin menjadi teman. Untuk saat ini, bagaimanapun ia fokus pada menangkap itu, kemampuannya untuk naik ke level 5 memberinya keuntungan yang signifikan. Sama seperti naga mempersiapkan untuk menutup pengejaran, sesuatu memukul wajahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dia dipukul lagi, dan menyadari bahwa Kadal memiliki keterampilan yang memungkinkan untuk menyerang sambil bergulir. Dia menunggu saat yang tepat untuk menangkapnya lengah. Naga mengutuk licik Kadal itu dan mengakui bahwa dia tidak seperti monster yang pernah dia hadapi. Kau kehabisan pilihan, memegang tangan beracun Anda tidak berguna, itu hanya membeli waktu. Dia menganggap meminta bantuan desa, tapi mengabaikan Ede, takut bahwa mereka akan membunuhnya ketika mereka melihatnya. Dia merenungkan gunaan tanaman untuk obat, tapi dia ragu bahwa keberuntungannya membawa sesuatu tapi lebih sakit. Dalam keputusasaan, ia bahkan berpikir mengamputasi lengannya untuk mengandung penyebaran racun, tetapi menolak ide. Mengetahui bahwa hal itu akan membuatnya rentan dan mungkin masih dikutuk. Dalam panik, naga memutuskan untuk meninggalkan menangkap Kadal dan fokus untuk mengalahkannya. Ini berputar pada kecepatan maksimum bertekad untuk menghancurkannya. Serangan Kadal dengan serangan yang meningkat yang menyakiti naga lebih dari yang dia harapkan. Mengetahui bahwa poin hidupnya harus kritis rendah, ia menghindari memeriksa statusnya untuk membuktikan dia bukan rakasa. Lalu ia mencoba untuk membunuh Kadal. Ini bekerja di tepi, tapi rasanya Kadal putus asa. Atau setidaknya Anda pikir Anda lakukan. Dia mempertanyakan penilaiannya. Menyadari bahwa ia salah menafsirkan Kadal pada setiap kesempatan.
Keinginanmu untuk persahabatan mengaburkan nalurimu. Saat mereka mendekati jurang, naga taruhan bahwa Kadal akan melambat, tidak menyadari jatuh. Namun, untuk ketakutannya, Kadal tidak berkurang. Dia berjalan lurus di atas tepi dan naga dalam panik melompat setelah dia. Di udara, naga mencoba untuk menangkap Kadal dengan cakar dan membawanya dengan aman ke sisi lain. Kadal tertegun oleh tindakan naga melompat dari jangkauan, tapi racun itu ada harganya, bahkan dengan lengannya terikat. Naga tahu racun akan segera mendominasi dirinya. Dia berjuang untuk berdiri sementara Kadal berhenti untuk menghadapinya. Naga bertanya-tanya mengapa ia tidak melarikan diri, apakah dia takut karena dia diambang kematian? Luar biasa, ia mencoba untuk bangun, memperingatkan tidak meremehkan dia, tapi itu runtuh dengan bunyi keras. Kadal hitam naik di atasnya dengan ekspresi tak terbaka, meninggalkan naga pasti tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bahkan orang biasa bisa mengalahkan monster tingkat rendah, bahkan jika mereka benar-benar menjijikkan. Miriam menganggap semua tingkat monster, dan menyimpulkan bahwa tingkat aman baginya. Dozin bisa dengan mudah menghadapi rakasa tingkat dan, tapi ia tidak berdiri kesempatan melawan naga batu. Miriam terkejut mendengar seseorang melihat Dozen. Orang tua itu menegaskan dia ada di danau memancing di luar kotak ketika ia melihatnya. Dozen menatapnya dari dalam vegetasi yang menggambarkan Dozen sepucat kematian dengan mata yang menakutkan dan mengatakan dia ragu-ragu sebelum ia melarikan diri. Orang lain mengabaikan ceritanya, menyuruhnya untuk berhenti menakuti Miriam dan memanggilnya orang tua pemabuk. Orang tua itu bersikeras bahwa itu bukan mimpi, menyatakan bahwa ia tidak minum hari itu dan bertanya-tanya mengapa Dozen akan tinggal di hutan bukannya pulang. Pria itu meminta maaf kepada Miriam yang mengatakan tidak apa-apa. Meskipun yang lain menegur dia untuk membawa itu dan memperingatkan dia untuk tidak mengatakan hal-hal seperti di depan Miriam. Karena dia hanya akan menyalahkan dirinya sendiri, Miriam ingat entah bagaimana dia selamat dan bertanya-tanya jika Dozin juga bisa selamat. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa tidak akan kembali, dia mengingatkan bahwa tanpa penyembuh, Grandson bisa mati. Dan enggan penduduk desa untuk percaya ceritanya tentang naga, apalagi membentuk tim pencari. Ditakdirkan untuk menemukan dia sendirian, dia juga ingin menemukan naga katanya. Dia meyakinkan dirinya bahwa hutan tidak terlalu dalam-dalam dan pada monster tidak bahaya saat ia berjalan lebih dalam ke dalamnya. Ada makhluk aneh di pohon, mereka mengintip mengisi udara. Sementara itu, kontak lengan naga mengejutkan dia dengan menyadari dia masih hidup. Mencoba untuk memahami situasi, ia melihat Kadal hitam tidur di sampingnya dan menonton mereka dengan syok.